kakak mogok nih, bisa tolong cariin bantuan nggak? Wah, ternyata truk Aurel mogok toh. Tenang. Otan panggil bala bantuan dulu ya, Kak. Pegon sapi, datanglah. Ini ada yang membutuhkan bantuanmu. Nah, itu dia, Kak. Akhirnya si Pegon sapinya datang. Kalian memang sobat Otan yang bisa diandalkan. Ayo cepat bantu Kak Aurel. Eits, kalian pasti bertanya-tanya ya. Emang 2 ekor sapi ini mampu menarik beban seberat ini? Wah, jangan remehkan sobat Otan, teman. Mereka berdua ini sudah berpengalaman mengatasi masalah seperti ini. Tuh lihat, perlengkapan untuk menarik truknya saja sangat lengkap. Dimulai dari kayu pengait kedua sapi sampai rantai untuk menarik truknya juga ada tuh. Sudah. Kalau kalian di rumah masih ragu dengan kemampuan sobat Otan, mending saksikan saja aksi pegon sapi ini ya. Sepertinya semua sudah siap. Hei sob, buktikan sama teman-teman di rumah ya bahwa kalian bisa melakukannya. Jangan sampai bikin Otan malu loh. Ayo sob, kamu bisa. Tarik terus, bantu paman dan Kak Aurel ya. Hihihi, kenapa kalian gak kompak sob? Ingat, kekompakan itu adalah salah satu kunci keberhasilan dalam menangani masalah ini. Ayo coba tenangkan diri kalian. Dan sekarang coba satukan kekuatan. Ayo sob, kerahkan seluruh kemampuan kalian. Otan yakin kalian bisa. Yeay, akhirnya berhasil. Sungguh luar biasa memang kekuatanmu sob. Truk bermuatan kayu jati saja bisa kamu tarik dengan mudahnya. Kalau dihitung-hitung, mungkin berat truk dan juga muatannya jauh melebihi berat badanmu. Tapi semua itu terasa ringan ketika kalian melakukan kerjasama yang baik. Terima kasih ya sob. Sekarang truk Kak Aurel akhirnya sudah bisa terselamatkan. Nah, sekarang kita kenalan dulu ya teman. Ini adalah pegon atau cikar yang merupakan salah satu moda transportasi tradisional masyarakat Jawa. Alat angkut yang ditarik oleh sapi ini masih banyak ditemukan di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Saat ini, pegon banyak digunakan untuk mengangkut material bangunan. Oh iya, alat angkut tradisional ini ternyata sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit loh. Bahkan pada saat kemerdekaan, cikar atau pegon digunakan untuk mengangkut barang-barang logistik. Tapi sayangnya, saat ini pegon sudah mulai tergerus oleh zaman teman. Banyak yang sudah beralih ke alat transportasi lain yang memiliki fungsi serupa namun lebih efektif dan efisien, seperti truk atau pick up. Dalam sehari, pegon sapi ini bisa beroperasi dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Biasanya mereka mampu mengangkut pasir sampai 3 kali tuh. Kalau dihitung biaya perawatan sehari-harinya, jelas sapi jauh lebih ekonomis dibandingkan truk dan pick up. Setiap harinya, sapi hanya membutuhkan 1 karung rumput gajah dan 2 kg tomboran untuk makan. Kalau dirupiahkan, mungkin sekitar Rp25.000 per hari untuk 1 ekor sapi. Jadi kalau untuk 2 ekor sapi, pemilik berarti harus mengeluarkan uang Rp50.000 per hari. Jelas jauh berbeda ya teman, kalau dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan truk atau pick up. Apalagi saat ini bahan bakar kan cukup mahal, dan namanya mesin harus dilakukan perawatan berkala tuh. Jadi bagi Otan sih, pegon sapi ini tetap terdepan, ya meskipun jalannya lambat. Hei, ada apa sob? Kenapa berhenti? Ayo maju. Walah, sepertinya ada yang gak beres nih. Coba dicek paman. Tuh kan apa Otan bilang. Ternyata roda pegonnya terjebak di sungai teman.
Kalau seperti ini sih pasti mereka butuh bantuan. Paman, tolong bantu mereka ya. Otan akan bantu doa dari sini. Semangat! Yalah, paman-paman ini malah terjatuh. Sepertinya kita harus cari cara lain deh untuk mengeluarkan pegon yang terjebak ini. Tapi bagaimana ya? Sob, kalian ada ide nggak? Wah, ide bagus, Sob. Paman, ayo lepaskan kayu pengaitnya. Mereka akan mencoba menariknya dari atas. Sepertinya mereka sudah siap. Dengarkan aba-aba Otan ya. Hitungan ketiga, semuanya tarik dengan kuat. 1, 2, 3. Tarik, Sob. Wah, berhasil. Dan kalian membuktikan kalau medan seperti apapun bisa kalian lalui. Jangankan jalanan rusak, sungai yang terjal seperti ini saja sanggup mereka lewati, teman. Sepertinya kalau mobil truk atau pick up sih nggak akan mampu deh melewati jalur ini. Ya Otan, kali ini kakak mau nyoba ngendarin pegon sendiri nih. Yuk ikutan. Wah, seru banget sih belajar mengendarai pegon sapi dengan pemandangan alam yang indah seperti ini. Memang tempat terbaik untuk belajar mengendarai pegon ya di pasir pantai seperti ini ya teman. Selain jalanannya rata, bibir pantainya yang luas membuat si pengendara merasa aman karena tidak takut tertabrak benda apapun. Ayo Kak Aurel, kamu pasti bisa. Untuk mengendarai pegon sapi, kita harus menarik kedua talinya perlahan. Pastikan pegang talinya yang kuat ya, supaya jalannya lurus. Tali kendali ini ibarat setir pada mobil ya. Jadi kalau mau belok ke kiri, tarik tali yang kiri. Begitu juga sebaliknya. Sepertinya Kak Aurel sudah semakin mahir tuh. Nanti ajak Otan jalan-jalan naik pegon sapi ya, Kak. Hei adik-adik, jangan ngebut-ngebut, berbahaya. Ingat, itu jalan umum ya, banyak kendaraan yang melintas kapan saja. Loh? Ngapain malah nutupin jalan seperti itu sih? Nanti kalau mau ada yang lewat bagaimana? Tuh kan, apa Otan bilang? Ayo semuanya, pergi! Bukakan jalan buat pegon sapi ini! Kok kalian masih nggak dengerin Otan sih teman? Lihat, pegon sapinya sudah semakin mendekat. Dia bisa saja menabrak kalian. Nah kan, nggak dengerin apa kata Otan sih. Hampir saja kalian tertabrak sama pegon sapi. Meskipun dia sudah mencoba menghindar, tapi kalau jalanannya kecil seperti ini, mereka tetap akan memaksa untuk jalan terus tuh. Ya, kecuali si pengendara menarik tali kemudi sampai pegon sapi benar-benar berhenti. Jadi, kalau kalian bertemu dengan pegon sapi atau alat transportasi yang menggunakan hewan seperti ini, mending kalian aja deh yang ngalah. Biarkan mereka jalan duluan, supaya semuanya aman. Ya, maklum saja ya teman, mereka kan sudah terbiasa dipacu untuk berjalan terus. Kalau sampai si pemilik lengah, ya bisa saja mereka menabrak apapun yang ada di depannya tuh. Jauh-jauhin deh. Ini paman yang pakai baju hitam lagi ngapain sih? Serem banget nih liatnya. Kayak lagi komat kamik baca mantra deh. Ini
Ini kakak-kakak tim liputan gak salah tempat kan? Kok Otan diajak ke tempat nyeremin gini sih, Kak? Mbah, mbok kula nyun tulung mbah niki. Kula nek turu iki rasane ora penak ning omahe kaya ana opone lho, Mbah. Benar dugaan Otan, ada sesuatu yang gak beres nih. Jangankan paman, Otan juga merasakan hal yang tidak mengenakan nih. Gak enak hati. Ih, makhluk apa itu? Kok bentuknya aneh sih? Jangan-jangan kamu alien ya? Wah, pantesan aja paman merasa gak nyaman di dalam rumahnya. Kalau gitu langsung aja bawa keluar. Usir jauh-jauh deh dari rumah. Mbah, terus piye iki cek lagi, Mbah? Ya, gak pakai Gue metu, metu. gue metu, balik kan yang alami. Ya, balik, ya. Sepertinya ini tempat yang tepat. Ya ampun, sepertinya Otan kenal dengan kamu, Sob. Kamu Tando kan? Salah satu sobat Otan yang susah banget ditemuin. Karena memang ketersediaan di alam sudah sangat langka. Jadi nggak heran kalau sobat Otan ini jadi salah satu satwa liar yang dilindungi oleh hukum. Bahkan masuk daftar red list dengan status terancam punah. Ya ampun, Sob. Otan jadi bingung nih. Mau senang apa sedih ya jadinya? Senang karena Otan beruntung. Gak nyangka bisa ketemu sama kamu, Sob. Sedihnya, ya apalagi kalau tahu ternyata status kamu terancam punah dari muka bumi ini. Jangan sampai deh pokoknya. Seperti apa yang tadi dia bilang, kalau sobat Otan ini termasuk jenis hewan yang aktif di malam hari atau biasa disebut nokturnal. Jadi wajar aja teman, kalau sobat Otan ini cenderung mencari tempat yang teduh dan tertutup, seperti di bawah dedaunan ini. Kalau sudah merasa nyaman, dia akan bergelantungan seperti ini. Apalagi kalau ada makanan kesukaannya seperti pucuk daun muda. Duh, maafkan kedua paman tadi ya, Sob. Otan yakin, pasti paman gak tahu kalau kamu biasa keluar di malam hari. Duh, Sob, sepertinya kamu datang di saat yang tidak tepat. Iya, Otan tahu kamu paling jago manjat pohon. Gak usah pamer skill gitu dong. Sob, saran Otan nih, kamu manjat pohon yang lain aja bisa nggak? Di pohon ini ada sobat lama Otan, pasti terganggu dengan kedatangan kamu. Lu, Otan kan cuma ngasih tahu, Sob. Kok malah emosi gitu sih? Jangan, Sob. Nah, lo, yang satu pamer keahlian manjat pohon, nah satunya lagi malah loncat dari pohon ke pohon dengan cara melayang. Yuhuu, keren banget kamu, Sob. Ternyata urusan memanjat pohon ada yang lebih jago. Coba perhatikan cara Tando memanjat pohon dengan tayangan lambat. Om editor, tolong dong di slow mo. Dia loncat dari satu titik ke titik lain, berpindah tanpa menyentuh sedikit pun batang pohon yang jadi tumpuannya. Otan kagum banget deh sama keahlian kamu memanjat, Sob. Saat di alam liar, Tando cenderung akan mencari pohon yang paling tinggi. Selain dirasa aman dan nyaman, pohon tinggi juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat awal berpindah ke pohon lain yang jaraknya cukup jauh. Ada yang tahu nggak kenapa harus dari pohon yang lebih tinggi?
Bener banget. Sebetulnya Tando tidak benar-benar bisa terbang. Dia hanya memanfaatkan selaput yang ada di sekeliling sisi tubuhnya untuk melayang di udara. Saat di udara, Tando cenderung melayang lebih rendah dari awal titik dia meloncat. Makanya butuh pohon yang tinggi, supaya bisa menjangkau pohon lain yang jaraknya cukup jauh. Oh iya teman, hewan endemik dari tanah Sunda ini punya beberapa sebutan berbeda loh. Ada yang menyebutnya kubung, walang kopo, juga walang kekes. Dalam bahasa Inggris disebut Sunda Kolugo. Kalau di daerah kalian disebutnya apa? Secara ukuran, Tando dewasa hampir setara dengan kucing dewasa. Dengan panjang tubuh bisa mencapai 50 cm dan panjang ekor setengah dari panjang tubuhnya. Coba perhatikan saat Tando sedang melayang. Bentangan kaki, tangan, dan selaputnya lebarnya bisa mencapai 70 cm loh. Gak salah memang, Sobat Totan yang satu ini dijuluki si tupai terbesar di muka bumi. Bukan kaleng-kaleng memang. Kermaks kamu, Sob. Loh, kamu kenapa, Sob? Gak salah tempat nih. Otan curiga, pasti kamu terjatuh dari atas pohon dan terlepas dari pelukan ibumu. Walau belum begitu lincah, anak Tando ini sudah mampu meloncat di permukaan tanah, mengarah ke satu tujuan. Tando malang ini sudah dibekali insting alami untuk bisa kembali ke pohon, walau dengan susah payah menggapainya. Semangat ya Sob, perjalanan hidup masih panjang. Semoga setelah ini kamu bisa kembali bertemu dengan ibu kamu. Loh. Ada apa ini? Ada apa? Kenapa suasananya jadi tegang begini? Itu siapa? Ya ampun! Sepertinya ini tindakan serius. Jadi kita tunggu dulu ya teman-teman. Duh, Otan jadi ikut deg-degan nih. Waduh, jadi ini cerita asli di balik adegan menegangkan tadi. Pantas saja bisa terluka. Tembolok pada burung kan biasanya digunakan sebagai tempat menyimpan makanan sementara waktu. Jika sering terkena panas, akan mudah terluka. Nah, operasi yang dilakukan oleh dokter untuk membuang jaringan yang rusak, teman. Bird Brother merupakan alat penghangat khusus untuk mengembalikan suhu tubuh burung. Butuh waktu sekitar 40 menit hingga si anakan burung kakak tua ini kembali siuman, teman. Hats, Sobat Totan sudah sadar nih. Setelah ini, kamu harus kembali ke kandangmu ya, Sob, biar kembali terbiasa dengan suhu ruangan. Loh, tidak! Balisa, Sobat Totan kabur tuh dari kandangnya. Kok dibiarin sih? Nanti kalau dia disakiti oleh hewan lain bagaimana? Walah, ternyata dia lagi diajak main, teman. Selesai makan, si jambul kuning biasa diajak Kalisa keliling kebun binatang seperti ini, teman. Biar dia kenal sama tetangganya gitu loh.
seringnya sih ke bird garden ini teman, supaya ia kenal sama burung-burung yang lainnya. Walaupun banyak pengunjung, tapi ia nggak kaget atau takut loh. Yap, itu semua butuh proses teman. Biasanya ia diajak bermain setiap hari, kemudian diajak bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang. Kalau sudah begitu, kakak tua jambul kuning akan jinak seperti ini. Karena pada dasarnya burung ini tuh manjanya minta ampun. Ngalah-ngalahin Notan kalau lagi manja deh pokoknya.